الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرقت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala man nabiyya ba'da Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Fajrul Salam yang berbahagia dan dimuliakan Allah, juga segenap hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhasul khusus dhaifuna al-karim wal-azim al-alim al-allamah al-syekh Profesor Dr. Haji Abdul Samad LCMA yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berada di tengah-tengah kita. Hafizahullah ta'ala wa adama baqa'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulmihi fit tini wa dunya wal akhirah. Untuk mempersingkat acara, kalau waktu tidak bisa disingkat ya, karena beliau sungguh padat kegiatannya, dan satu kesyukuran bagi kita semua anak-anakku sekalian, juga Dewan Guru Mudarris Mudarrisat, bahwa pagi ini Allah berkenan mengabulkan doa kita, bahwa sudah kita tunggu ya, sudah 2 kali, namun karena satu hal kemarin ada lockdown ya, sehingga belum bisa hadir, dan alhamdulillah ternyata pagi hari ini hari Rabu Persi bulan Muharram 1442 Hijriah, beliau berkenan dan tentunya atas izin dan semoga juga atas ridha Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja setelah menjadi pujian syukur Allah juga salam dan salam atas Rasulullah, Abi ingin mempersilahkan kepada beliau waktu yang seluas-luasnya sesuai dengan waktu yang sudah terjadwal untuk menyampaikan taujihat wal irsyadat untuk kita semua di sini, semua yang hadir, dan tentu nanti diakhiri dengan doa untuk kita. Selain beliau seorang ulama, juga saat ini sedang dalam musafir dakwah ilallah dan hakul yakin, doa-doanya dijawab oleh Allah SWT. Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak adalah dakwatul musafir. Ditambah juga beliau seorang yang saleh muslih ada Allah, yang juga mudah-mudahan dan hikmah kedatangan antum di sini ya Syekhana, muncul nanti generasi-generasi penerus seperti antum ya, dan nanti ya insyaallah, yang alhamdulillah bisa melanjutkan ke berbagai negeri di Timur Tengah khususnya untuk membawa ilmu, kemudian juga kembali membawa ilmu yang barokah, manfaat, maslahat untuk agama nusa dan bangsa. Baik, langsung saja waktu Abi persilahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Profesor Dr. Syekh Haji Abdul Samad LCMA untuk menyampaikan taujihat
irsyadat serta mawaddah hasanahnya untuk kita semua. Ayo tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kuma? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama ayah dari ayahnya, kalau di kampung Ustadz, grandfather, namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini punya ayah lagi, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, sampai pada kakeknya yang masuk Islam, orang Persia, namanya Bardisbah. Dia tinggal di sebuah negeri bernama sekarang Uzbekistan, Bukhara. Orang Bukhara ditambah ya di ujung, Al-Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madini. Orang Bogor, Al-Bukhari. Lalu kemudian dia pun bertualang pergi kota Makkah Al-Mukarramah. Dari Uzbekistan ke Makkah naik, belum ada mobil, belum ada pesawat. Akhirnya pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Suriah, Lebanon, Palestina, Urdun, Yordania. Pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Kali lagi jalanan selama 16 tahun. Akhirnya dia hafal 600.000 hadis, 600.000 hadis. Diseleksi, seleksi 7.275 hadis. Itulah dia tulis dalam kitab Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Tapi dia meninggalnya tahun 256. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. 256 kurang 11 baik. Lebih 2 abad antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ketemu dia dengan Nabi? Tidak. Lalu dia dapat hadisnya dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Gurunya dapat di mana? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Gurunya, namanya Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu dapat dari siapa? Gurunya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu dijaga dengan baik. Sekarang orang tak menjaga itu. Kamu dapat dari mana? Qala syekhuna Google. Google tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang hadis palsu aja disebarkan. Oleh sebab itu sampai hari ini sanad ini masih terjaga atau tidak? Masih. Di Makkah ada seorang ulama besar, ahli hadis, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Hasani Karena Nabi mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga.
maka kita sebut namanya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Lalu kemudian Sayyidinal Hasan punya anak cucu, itulah dia mau besar di Makkah, Sayyid Muhammad. Nama ayahnya Sayyid Alawi, nama ayahnya Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Thani Al-Maliki. Dari nasab silsilahnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keilmuannya sampai juga sanadnya sampai ke Nabi. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki punya murid langsung yang belajar sanad-sanad hadis, belajar sanad-sanad fikih, belajar akidah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya fikih 4 mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pertama Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Sanad-sanad fikih beliau punya, sanad-sanad akidah Asy'ari, dan sanad tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, diambil dari hadis al-iman, al-islam, al-ihsan. Dari iman ilmu akidah, dari Islam ilmu fikih, dari ihsan ilmu akhlak. Dan orang yang belajar langsung ke Sayyid Muhammad itu inilah kiai yang duduk di samping Ustaz Abu Somad. Ustaz Abu Somad datang kemari mau ngalap barokah dan minta ijazah hadis. Astajizukum al-musalsalat al-awwaliyah an Sayyid Muhammad bin Alawi. أزم ما أزل به شيء الحبيب سيد محمد مالك قبلت بالإجازة. Jadi saya karena mendengar langsung, saya akan kata haddatsani syaikhi. Saya sudah resmi, saya sudah jadi resmi, sudah dapat ijazah. Haddatsani, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul barona. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka waktu kau meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau engkau yang baca hadis gurumu ngangguk, maka waktu meriwayatkan katakan akhbarana. Tadi Syekh yang baca, Ustaz Abdul Somad mendengar. Maka sekarang Abdul Somad kalau mau meriwayatkannya haddatsana Syekhna Anis Sayyid Muhammad Anis Sayyid Ahmad Alawi Sayyid Alawi Anis Sayyid Abbas bisanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rawahu Abu Daud. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ngapain tadi Ustaz Abdul Somad datang ke pesantren? Ustaz Abdul Somad mau mengambil hadis. Tapi sebelum ambil hadis dikasih sarapan. Karena kalau enggak sarapan hadisnya enggak kedengaran. Masya Allah, ta'anallahu bitulu umri syekhina. Semoga kiai, Tuan Guru dipanjangkan umur, barokah. Sanad saya sekarang tersambung dengan Said Muhammad. Emang Ustaz Somad pernah ketemu dengan Said Muhammad? Pernah. Naik bis 7 jam dari Kairo ke terusan Suez.
Dari terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, hempas gelombang di Laut Merah sampai ke Jeddah. Dari Jeddah naik bis ke Makkah musim haji tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Anak-anakku waktu itu masih di alam ghaib. Ustaz Somad sampai di Makkah ketemu dengan Said Muhammad. Said Muhammad duduk di sana jauh, kami tegak di tangga melihat dari jauh. Mau salaman nggak bisa. Sementara Kiai 10 tahun talaqi, belajar, membaca. Maka anak-anakku adalah anak-anak yang beruntung bisa belajar langsung mengambil sanad keilmuan. Maka anak-anakku insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Status kita sekarang sama-sama murid. Ini kakak kelas. Status kita sama-sama mengambil ilmu. Kalau dalam ilmu hadis kita ini satu tawaqat. Oleh sebab itu belajar. Jangan pernah merasa berilmu. Al-Bu Somad sampai sekarang kemanapun pasti silaturahim ke Kiai, mengambil barokah. Ketika engkau merasa sudah punya ilmu, situlah setan berhasil. Yes, kata setan. Oleh sebab itu Masya Allah tabarakallah, anak-anakku yang nulis alhamdulillah. Sekarang nggak perlu ditulis lagi. Yang nulis alhamdulillah, yang nggak nulis nggak apa-apa, karena sudah di-upload ke Ustadz Abdul Somad Official. Tinggal subscribe, like, and share. Nanti yang update, yang upload, tinggal tulis di captionnya bersama kakak kelas. So sweet. Ada mungkin sebagian adik-adik mungkin merasa, oh sampai hati papa sama mama, abi sama umi, jangan-jangan saya ini anak angkat, jangan-jangan saya ini anak adopsi, jangan-jangan di akte kelahiran saya sebetulnya bin kardus. Teganya, justru karena sayang ayah dan ibulah maka kalian dikirim ke pesantren. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang ngasih satu kamar, dibelikan laptop mahal, saking mahal laptopnya nggak tahu cara ngidupinnya. Buka, nggak ada tombolnya. Telepon teknisi sampai ke rumah, apa masalahnya, Bu? What can I do for you? Ini bisa hidup gimana? Ya mutu wala yahya. Ternyata ini laptop termahal, limited edition. Cara ngidupinnya gimana? Hidup. Ini laptopnya perempuan, innamat tasfiqu lin nisa. Bukan itu orang tua yang sayang sama anak. Akhirnya setelah punya kamar sendiri, punya TV, punya laptop, sibuk main game. Habis umur, habis usia. Dibeliin mobil, mobil dipakai untuk pacaran, hancur babak belur, playboy cap tupai. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang memperturutkan hawa nafsu. Orang tua yang sayang anak, inilah dia orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya kalau pulang ke rumah, cium tangan mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Yang sudah meninggal doakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama. Doakan ayah, doakan ibu, doakan kakak, doakan adik, doakan guru. Jangan lupa kakak kelas. Doakan AA Abdul Somad. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang tak terhingga. Kalian sekarang memang satu pondok, tapi di antara kalian ada tembok Berlin yang tinggi. Kalian tidak bisa melihat. Paling-paling yang bisa ngintip dari celah-celah sambungan antara. Paling-paling dia yang paling dekat sini. Belajar dulu yang betul.
betul, yang benar. Nanti tamat pondok jadi entrepreneur, punya pesantren, mengabdikan ilmu untuk agama Allah, maka insya Allah Allah akan berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz Somad, saya bingung punya anak Pak Ustaz. Saya pergi ke kantor, saya pergi ngajar, saya pergi keluar kota, saya nggak tahu anak saya mungkin sudah cabut ke mall, minumannya disuntik dari bawah, akhirnya dia mabuk. Sekarang luar biasa susah menjaga satu anak gadis, lebih mudah jaga sapi satu kandang. Susah. Mau dikurung di rumah, takut dia keluar dari jendela. Mau dikurung di kamar, jasadnya terkurung tapi update-nya kemana-mana. Tapi begitu dia diletakkan di pesantren, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Namanya siapa? Falajah, kulkas, sejuk dipandang mata. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian, terus belajar, baca kitab, baca kitab, baca kitab, baca kitab yang benar. Baca kitabnya nggak benar, nggak tahu mana kasroh, mana fatah, mana mansub, mana marfu, mana najuzum. Akhirnya nggak punya pendirian, jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Bingung dia. Coba kalau nahunya tepat. Semua makmum mengatakan lailatul, tapi kalau memang yakin lailatul. Inna anzalnahu fi lailat. Ragu makmum. Oleh sekali lailatul tetap enggak. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan. Sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi peduli pada sanad, enggak peduli pada kitab, enggak peduli kepada ilmu. Maka adik-adik, anak-anakku sekalian, Masya Allah, tenang, suasananya sejuk. Bogor memang dikenal memang tempat sejuk, tenang. Pandangan, bangunan cantik, hijau. Mata kalau mau awet sering-sering lihat warna hijau. Fajrus salam. Fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Fajrus salam. Fajar kedamaian, keselamatan. Jadi kalau selama ini kita menyembah dia yang mahalam, Allahumma antas salam. Dari mana keselamatan itu datang? Dari Allah. Wa minkas salam. Kemana kembali keselamatan itu? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan keselamatan. Fahayina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang di dalamnya tidak ada kekacauan, isinya kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi orang enggak ngerti di mana terbitnya kedamaian itu. Terbitnya di fajrus salam. Nih salam kedamaian. Tapi bukan arti mereka karena menebarkan kedamaian lalu mereka loyo, letoy, lunglai, lesu, lemas. Mereka adalah orang kedamaian, tapi jangan ganggu mereka. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Takbir. Fajrus salam perlu dibantu, dibela, diperjuangkan dan didoakan. Inilah anak-anak muda, harapan calon mertua. Insyaallah, tabarakallah. Andailah saya punya anak perempuan, udah saya booking satu. Sayangnya anak saya laki-laki. Luar biasa anak-anakku sekalian. Iza ja'akum man tawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Sekarang ini anak muda gaya bukan main, luar biasa, tabungan bapaknya dikuras habis. Ini anak-anak muda yang berbakti kepada orang tua. Hai wali-wali murid, bapak ibu yang anaknya sudah berada di Fajrus Salam, tenang
kalian di dunia, lapang alam barzah kalian, di akhirat kalian masuk surga. Karena anak-anak kalian adalah anak yang hebat baca Quran, nahu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhiful hadis, mushilul hadis, gharibul hadis. Itu kepalanya semua. Tapi di samping itu juga mereka mengerti keadaan sekitar. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Yang perempuan-perempuan juga terjaga, yang kelihatan hanya wajah dan tangannya saja, yang lain tertutup. Aurat dijaga, dipelihara. Tapi bukan berarti pesantren Fajrus Salam meninggalkan kemodernan. Udah, kameranya mutar-mutar kemana-mana. Fajrus Salam. Jangan bayangkan pondok pesantren itu di tepi gunung, semua di dalamnya nggak ada mobil naik onta. Fajrus Salam adalah tempat kalian belajar. Jadi salah sedikit, duka-duka sedikit, justru dengan kesulitan-kesulitan itu hidup menjadi indah, menjadi berkesan. Menulislah adik-adikku, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau hidup di masa lalu. Hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Agustus, kami kedatangan kakak kelas Abdul Somad, yang dia sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, kainnya warna hijau, bajunya putih. Waktu itu dia mengambil hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah dari Kiai kami. Ketika tulisan itu kalian simpan, ditulis sembarangan saja tulisnya, tapi 2050 30 tahun lagi. Sekarang umur saya 43, tambah 30, 73. Nabi meninggal 63, berarti saya masuk alam barzah 10 tahun. 10 tahun sudah saya di liang lahat. Buku dari ini pesantren Fajrus Salam dicetak bestseller, dibaca orang. Ternyata Ustaz Somad dulu pernah ngambil sanad musalsal bil awaliyah dari Kiai pesantren Fajrus Salam. Iya, ini buktinya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Dari mana orang waktu itu dunia ini nggak tahu entah gimana bentuknya. Channel YouTube udah hilang, tapi orang masih mengenang. Kenapa? Karena ada anak Fajrus Salam yang menulis. Oleh sebab itu menulis. Kamu gimana? Nulis. Apa yang kamu tulis? Status. Gak apa-apa nulis status, tapi statusnya ada nilai ilmu, sehingga nanti ditulis menjadi karya-karya ilmiah. Ustaz simpulkan, selama kita ngobrol duduk ini, Ustaz simpulkan 5. Yang pertama, manfaatkan kesempatan bisa mengambil sanad keilmuan. Al-isnad minad din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak karena sanad, orang akan ngomong semaunya. Kalian beruntung punya kiai, punya pimpinan, punya ustaz yang sanad bersambung. Yang kedua, jangan pernah merasa berilmu. Yang ketiga, bersyukur pada Allah punya orang tua yang penyayang karena memasukkan kalian ke pondok pesantren. Yang keempat, serius belajar. Nanti setelah tamat Allah akan berikan jalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kelima, berkaryalah, menulislah, supaya dia menjadi kenangan abadi, tidak untuk kita, anak cucu umat dan bangsa. 5 poin, insya Allah masuk ujian semester. Namanya soal UAS, ujian akhir semester. Itulah, bukan ceramah, bukan sekedar curhat dari Ustaz Abdul Somad, dari hamba Allah yang selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, jazakallah khairan, mohon doa selalu, mudah-mudahan Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, jadwal masih ada sampai hari Jumat.
Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, jazakallah khairan jazaa. Masya Allah, Allah yuzhibu khairat wal hasanat. Masya Allah. Ini balik sebetulnya. Beliau adalah guru abi, ya syekhi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan mohon doanya Tuhan muhaddatsa yaumiyah bil arabiyyah wal inggrisiyah. Doakum insyaallah. Biar barokah ilmunya, semuanya sehat dan dihilangkan rasa galau ini, terutama santri baru nih yang baru masuk beberapa pekan yang lalu ini. Alhamdulillah dari Mekah juga ada, dari NTT, dari Sumatera ujung ke ujung kalau Sumatera ada. Alhamdulillah. Nah ini anak sekalian, hari ini betul-betul kita ibarat namanya ketetapan per bulan ya. Subhanallah. Itu beliau tadi mencerminkan salah satu sifat Nabi SAW, karena Nabi adalah idul mutawadhi'in, dan beliaulah subhanallah, lihat gelarnya saja, habis siapa ya, beliau profesor doktor, ilmu luar biasa, tapi barusan Abi ditong. Yang kalian harus ingat, begitulah sikap umat. Tawadhu kun kan najmi la halil nadir ala tabaqatil ma'i fahuwa rafi'un wala takun qad dukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi fahuwa wadi'un. Itulah beliau, Masya Allah. Tadi pun sebetulnya Al-Mukarram Syekhana ingin menyambut dari sini, tapi ada sebagian ikhwan mengatakan beliau kurang berenang, kata jadi seperti inilah. Memang ini silaturahim yang kita nantikan, sebetulnya ingin berlama-lama. Ya, beliau juga jalurnya padat, dan Abi juga setelah ini ke Bandung nanti pertemuan. Dan sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan jazaa. Dan kalau tadi antum melodong kami ijazah, ajizuna ya syekhuna, ajizuna al-wird atau ad-du'a ay syai, antum ala masyiatikum wa nahnu masyaallah yani sa naqbal ayya ijazah antum turid al-wird atau hizb atau ayat doa atau ayat zikir. Memohon ijazah juga dari beliau, wiridkah, doa atau apa saja, dan nanti bersama kita ucapkan qabilna atau qabiltu ya. Nanti biar beliau menjazahkan kepada kita. Allah. Insya Allah. Gimana Tuan Syekh minta? Saya dikasih wirid sama Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali dari Sudan. Katanya habis sholat baca istighfar 11 kali, kemudian sholawat 11 kali, kemudian la ilaha illallah 11 kali. Habis sholat subuh dengan sholat maghrib, istighfar 11 kali, sholawat 11 kali, la ilaha illallah 11 kali. Ajastukum kama ajazani Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali hafizahullah. Qaltu al-ijazah. Barakallah. Jazakumullah. Barakallah fikum. Masya Allah, kita berharap ini bukan pertemuan yang terakhir. Ini adalah muqaddimah, karena kita masih menantikan kehadiran beliau di masa-masa yang akan datang. Tentu sesuai dengan jadwal beliau, dan nahnu muntadhirin ya Syekhana. Insyaallah fi al-mujtama' kadhalik, dan khalas akhbarna qabla sana atau qabla sanatayn bi annakum satahdurun huna, walakin yani la hunaka dhuruf lam tasmah. Insyaallah fi sana al-shahr al-qadim al-ati asardiku bi an tahdur huna bi an tulqu al-kalimat al-mawdu' sanah lana wa lil mujtama' jami'an insyaallah. Demikian harus sekalian, karena beliau sudah dinanti umat di sana. Dan terakhir kita mohon keikhlasan beliau untuk doakan kita semua di sini, doakan pesantren. Ini luas hampir 3 hektar wakaf dari kedua orang tua, dan dari sini kalau putri terpisah di sana, jadi sedang membangun aula juga. Mohon doanya semoga lekas selesai. Jadi kalau ke sana dari belakang,
Ya, andai masih ada waktu kita bisa ke sana, tapi mungkin nanti ini untuk didoakan. Ya, terakhir sebagai penutup kita mohon agar berkenan untuk membacakan doa kepada Allah untuk kita semuanya, akhul khusus untuk Al-Fakir ya Syekhana insyaallah, untuk pesantren, untuk anak santri santriah, orang tua wali santri santriah, keluarga besar pesantren, ansor pesantren, jamaah pesantren, dan juga yang aktif juga khususnya mengaji di pesantren dari masyarakat sekitar. Di pengajian umum juga hari Sabtu pagi dari Bekasi, dari berbagai sekitar, alhamdulillah pada hadir. Mohon doanya semoga Al-Fakir istiqomah dan juga semua jamaah yang hadir di ilmu yang barokah manfaat, khususnya para santri ya. Fadhal ya Maulana. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin an tuyassir lana umurana wa tufarrij kurubana. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات واحفظهم من كل سوء وشر. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل هذا المعهد فجل سلام معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك أموالهم وأنفسهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ومسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. وصلى الله على سيدنا ومولانا ونفعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Kiai, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak sekalian taujihat dari syahadat. Semoga kalian bisa mencernanya dan dijadikan pedoman
khusus selama kalian menuntut ilmu dan hingga akhir hayat kelak tentunya dijadikan pedoman, karena tadi yang disampaikan beliau sungguh pun singkat tapi padat luar biasa, syarat dengan ilmu dan nasihat-nasihat yang luar biasa ya. Sekali lagi kami hanya mampu menyampaikan jazakumullah khairan katsira ya Syekhana. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga kelak Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatikum wa ulumikum wa amalikum as-salihah insyaallah. Wa masyayikh-masyayikkum masyaallah. Juga beliau ini dulu pernah di Maghrib, di Mesir, di Kairo, juga di Maroko, Maghribi ya. Mudah-mudahan doanya nanti ya Syekhona biar ada juga yang melanjutkan. Yang sekarang alumni juga tersebar di Yaman, di Libya, di Sudan, di Malaysia. Alhamdulillah. Ke Maroko belum, mau doanya ya. Mudah-mudahan menyusul. Demikian kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.